11016. In the my discuss creation of ID in the prompt of product or service MTP. Selanjutnya case study. Studi kasus pengembangan MTP inovatif. Perusahaan otomotif Auto Innovat ingin mengembangkan MPV baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern. Kemudian yang pertama adalah penelitian pasar, yaitu tim Auto Innovat melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen terkait MPV. Kemudian mereka juga menganalisis data pasar, melakukan survei pelanggan, dan mengadakan wawancara dengan pemilik MPV saat ini untuk memahami apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari kendaraan mereka. Yang kedua, analisis persaingan. Selain itu, tim Auto Innovat juga melakukan analisis persaingan untuk melihat tren inovasi dalam MPV yang ada di pasar. Mereka juga mempelajari fitur-fitur unggulan dari MPV pesaing dan mencatat kelemahan yang dapat dijadikan peluang untuk ditingkatkan dalam produk mereka. Yang ketiga yaitu brainstorming dan IDC, yaitu berdasarkan penelitian dan analisis mereka, tim Auto Innovat juga mengadakan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide kreatif untuk MPV baru mereka. Kemudian mereka juga mendorong kolaborasi antara tim desain, insinyur, dan pemasaran untuk memastikan bahwa ide-ide yang dihasilkan ini mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan keinginan konsumen. Selanjutnya, profit tree. Definisi dari profit tree merupakan alat analisis yang digunakan dalam manajemen bisnis untuk memvisualisasikan dan menganalisis elemen-elemen yang berkontribusi terhadap profitabilitas sebuah perusahaan atau produk. Kemudian, metode ini juga membantu manajer dan pemilik bisnis untuk memahami secara lebih dalam bagaimana berbagai faktor atau keputusan bisnis mempengaruhi laba bersih perusahaan. Kemudian, profit objective. Tujuan profit merupakan target keuangan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, tujuan profit ini seringkali dinyatakan dalam bentuk angka seperti laba bersih tahunan atau tingkat pengembalian investasi yaitu ROI, dan menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu MPV Marketing Plan. Definisi dari MPV yaitu Minimum Viable Product yaitu Marketing Plan adalah rencana pemasaran yang dirancangkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau layanan secara efektif pada pasar sasaran dan menggunakan pendekatan MPV. Pendekatan ini berfokus pada peluncuran produk atau layanan dengan fitur-fitur minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan dan sambil terus mengumpulkan umpan balik dan melakukan iterasi untuk meningkatkan produk atau layanan dan mempunyai step of MPC yaitu market plan. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya tercakup dalam MPV marketing plan, yaitu ada penetapan sasaran, identifikasi target pasar dan tujuan pemasaran yang ingin dicapai dengan peluncuran MPV. Yang kedua ada analisis persaingan, yaitu
Lakukan analisis persaingan untuk memahami landscape pasar, pesaing utama, dan kekuatan serta kelemahan produk atau layanan yang ada. Kemudian ada pengembangan MVP, yaitu tentukan fitur-fitur minimum yang diperlukan untuk menciptakan MVP yang memenuhi kebutuhan dasar pelanggan. Kemudian ada pemasaran dan promosi. Rancang strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk memperkenalkan MVP kepada pasar sasaran. Selanjutnya yaitu ada peluncuran dan pengujian. Luncurkan MVP ke pasar dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Kemudian, gunakan metrik kinerja kunci yaitu KPI untuk mengukur keberhasilan peluncuran seperti jumlah pengguna baru, tingkat keterlibatan, dan retensi pelanggan. Selanjutnya ada evaluasi dan iterasi, yaitu berdasarkan pada umpan balik pelanggan dan data yang dikumpulkan. Dan selanjutnya ada skalabilitas, yaitu setelah pencapaian kesuksesan dengan MVP, pertimbangkan untuk meningkatkan fitur dan fungsionalitasnya produk atau layanan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan memperluas keberadaan perusahaan. Selanjutnya, lens canvas. Canvas adalah alat yang digunakan oleh pengusaha dan startup untuk merancang, mengukur, dan menguji model bisnis potensial mereka. Ini juga dapat membantu dalam memvisualisasikan asumsi-asumsi kunci tentang sebuah bisnis dan mengidentifikasi area-area yang perlu diuji atau dimodifikasi. Kemudian ada case study, yaitu contoh studi kasus aplikasi penjadwalan tugas. Jadi seorang pengembang bernama Alex memiliki ide untuk menciptakan aplikasi penjadwalan tugas yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan melacak pekerjaan mereka dengan lebih efisien. Dia menggunakan lens canvas ini untuk merencanakan pemasaran minimum viable produk untuk aplikasinya. Jadi mereka harus melakukan beberapa langkah-langkah ini. Yang pertama, mereka harus pelanggan segmen. Jadi Alex ini harus mengidentifikasi bahwa target utamanya adalah profesional muda yang sibuk, freelance, dan pemilik bisnis kecil yang membutuhkan alat yang mudah digunakan untuk mengatur tugas mereka. Kemudian ada masalah utamanya, yaitu salah satunya masalah yang dihadapi dengan pelanggan adalah kesulitan untuk mengatur dan mengelola tugas-tugas mereka. Yang ketiga adalah proposi, yaitu proposi nilainya. Jadi Alex ini menawarkan solusi yang sederhana dan intuitif untuk mengatur tugas-tugas dengan fitur-fitur seperti penjadwalan, pengingat, dan pelacak progres. Yang keempat adalah solusi alternatif, yaitu pelanggan yang saat ini mungkin menggunakan aplikasi kalender atau daftar tugas yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima ada kanal, yaitu berencana untuk menggunakan strategi pemasaran digital melalui media sosial, blog, dan iklan online, dan sebagainya. Yang keenam ada pendapatan, yaitu mempertimbangkan model bisnis berlangganan bulanan atau tahunan. Kemudian yang ketujuh ada biaya utama, termasuk pengembangan aplikasi biaya, pemasaran, dan biaya operasi untuk memelihara dan meningkatkan aplikasi. Selanjutnya ada empathy map. Empathy map adalah alat visual yang digunakan dalam desain berpusat pada pengguna untuk memahami dengan lebih baik pengalaman dan perspektif pengguna. Ini juga dapat
membantu tim desain dan pengembangan produk atau layanan untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan, keinginan, dan emosi pengguna sehingga dapat merancang solusi yang lebih relevan dan berdaya saing. Oke, for watching. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.